Kalau kami kayak orang biasa gini kan, kalau nggak ada ini, nggak mampu nyekolah anak kami. Anak kami di Jogja. Untuk yang bekerja, biasanya mereka itu langsung jemput bola. Dari perusahaan datang, bahkan belum mendapat ijazah saja perusahaan sudah datang dan merekrut langsung. Sayangnya, pendidikan vokasi itu hanya mencapai 9,03% yang bisa memenuhi, dan 6,44% itu dari tamatan SMK, dan dari pendidikan tinggi vokasinya sendiri hanya di posisi 2,59%. Untuk memaksimalkan potensi-potensi ini, tentu diperlukan sinergi lintas sektor yang mampu menghadirkan inovasi berbasis kemitraan dan kolaborasi berupa pendekatan pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas masyarakat, dan media. Selain dikenal sebagai wilayah yang dilintasi garis khatulistiwa, Kalimantan Barat juga dialiri Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Wilayah Kalimantan Barat menyajikan ragam kekayaan sumber daya alam dan budaya yang memberi denyut kehidupan bagi masyarakatnya. Setiap jengkal tanah dan airnya menyajikan keberlanjutan bagi masyarakat yang berpijak di atasnya. Terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota. Kalimantan Barat memiliki luas 147.307 km persegi yang setara dengan 7,53% luas Indonesia atau 1,13 kali luas Pulau Jawa. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat memiliki keunggulan geografis dan sumber daya alam yang luar biasa. Keunggulan ini menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga Provinsi Kalimantan Barat menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan dengan 4 pos lintas batas negara atau PLBN. Luasnya wilayah yang dengan kekayaan sumber daya alamnya ini mendukung perkembangan potensi ekonomi yang juga menopang pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, itu mempunyai potensi yang sangat besar. Itu dibuktikan dengan berduyun-duyunnya juga para investor untuk masuk ke Kalimantan Barat. Baik dari sawitnya maupun dari tambangnya dan seterusnya. Polnep sebagai pendidikan vokasi itu sangat-sangat mendukung dengan semua prodi yang ada di kita. Baik kita punya prodi perikanan, pertanian, arsitektur, prodi rekayasa, dan e-commerce. Itu semua mendukung untuk seluruh kebijakan yang ada di Kalimantan Barat dan semua potensi yang ada di Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045, yaitu visi Kalimantan Barat 2045, maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan tema pembangunan sebagai beranda depan negara dan pusat industri hijau bernilai tambah yang akan dilakukan dengan 3 transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan tata kelola, dan didukung dengan landasan transformasi dan kerangka implementasi dalam 8 misi dan 17 arah kebijakan. Ini sebagaimana tertuang pada Perda nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2025-2045.
Beberapa sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah, yakni sektor perkebunan dan pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan hingga pariwisata. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu komoditas andalan Kalimantan Barat dengan luas lahan mencapai 2.039.202 hektar, terbesar ketiga di Indonesia setelah Riau dan Sumatera Utara. Termasuk dari Kabupaten Kapuas Hulu sebagai penghasil pertanian daun kratom atau daun puri. Pada tahun 2022, Indonesia mencatatkan jumlah ekspor kratom mencapai angka 8.206,70 ton. Salah satunya Halimah yang menjadi satu dari setidaknya 18.000 lebih warga Kapuas Hulu yang menggantungkan hidupnya dari pertanian daun kratom. Karena kan kalau untuk di Kapuas Hulu kan kalau yang lain-lain nih, kalau untuk tanaman enggak ada, Bah. Kalau misal sawit apa segala macam kan di sini tuh enggak cocok kan, enggak apa gitu kan, karena orang sini enggak ada. Tapi kalau untuk tanaman kratom nih kan kayaknya mudah tumbuh, Bah. Lagi pula dia kan tanaman liar, Bah. Liar, dia kan suka hidup di tepi-tepi gitu kan, tepi-tepi sungai gitu kan. Jadi karena dia hidup di situ, jadi mungkin kalau daerah-daerah basah-basah kayak gini tuh kan dia tumbuhnya mudah gitu, Bang. Dia kan kalau kratom ini kan kalau di perbukitan kan enggak mau, Bang. Enggak mau dia. Dataran-dataran rendah. Kalau sini itu kan kayak Mbalo, Jongkong, itu cantik tuh tempatnya. Kalau sini ini kan tanaman liar. Karena dia menghasilkan kemarin tuh kan, makanya dibudidaya. Bahkan setidaknya 70% petani karet dan nelayan dari 14 kecamatan di Kapuas Hulu mengalihkan mata pencaharian sebagai petani kratom. Dengan saat ini setidaknya 44,5 juta pohon kratom yang dibudidayakan masyarakat pada lahan seluas 11.224 hektar. Dengan lahan seluas 2 hektar, per bulannya Halimah yang terkadang dibantu puluhan warga lain mampu memanen hingga 1 ton daun kratom basah. Kalau dulu itu kan petani sembarangan memang, kebun karet, misalnya kan kebun sayur-sayur, pokoknya beladang nggak tahu. Oh bersihnya gitu kan. Kalau 1 ton tuh, Bang, adalah kalau enggak sih terlalu banyak kalau 1 ton tuh kan. Kalau masuknya yang basah tuh kan, jadi remahan tuh tergantung, Bang. Kalau misalnya kalau 1 ton tuh hanya 300 kilo remahan tuh kan tinggal kita kalikan. Kalau sekarang tuh kan berarti 300 tuh kan dikali 25 gitu kan. Nanti kita potong berapa biaya kita panen, biaya kita produksi. Itulah biaya kita biasanya. Belum pernah ngitung, Bang, cuma ada lah. Luas areal perairan mencapai 26.000 km persegi, Kalbar mencatatkan nilai produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2022 mencapai angka 4,28 triliun rupiah dengan produksi 139,32 ribu ton. Sementara produksi perikanan umum mencapai 1,46 triliun rupiah dengan produksi 32,83 ribu ton. Dengan rincian 2 juta hektar lebih berupa perairan umum, 26.700 hektar perairan budidaya tambak, dan 15.500 hektar laut per tahun. Untuk sektor pertambangan, terdapat 721 unit tambang di berbagai wilayah Kalbar, dengan terbanyak di Kabupaten Ketapang sebanyak 156 unit. Total luasan tambang di Kalbar mencapai 5,07 juta hektar yang tersebar di 12 kabupaten.
PT Borneo Alumina Indonesia ini adalah pabrik pengolahan boksit menjadi bahan setengah jadi yang berupa bubuk alumina, di mana bubuk alumina tersebut akan dipakai untuk membuat aluminium. Dalam artian bubuk alumina ini nanti akan diolah kembali sehingga dihasilkan aluminium. Di mana kita tahu saat ini kebutuhan aluminium Indonesia ini masih sangat-sangat kurang. Dari kebutuhan aluminium Indonesia sebanyak 1 juta ton aluminium per tahun, saat ini kita baru bisa memproduksi sekitar 30%-nya. PT ICA adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri alumina dan memiliki pabrik pengolahan untuk pengolahan bahan baku bauksit menjadi chemical grade alumina yang digunakan untuk berbagai aplikasi industri. Misalnya untuk pengolahan tawas, produk rakitan, integrated circuit, IC, refractories atau bahan tahan panas, kemudian bahan dasar layar LCD. Untuk produk kita ada domestik dan ekspor. Untuk ekspor kita pengiriman ke Jepang, Korea, dan juga mungkin sebagian ke India dan China, beberapa negara ini. Saat ini PT ICA memiliki tenaga kerja sebanyak 450 karyawan dengan 86% adalah warga asli Kalimantan Barat. Kita menggunakan teknologi yang sangat canggih, di mana pabrik ini menggunakan teknologi Bayer proses untuk mengolah boksit yang tadinya bahan mentah berupa tanah yang mengandung aluminium oksida menjadi alumina, di mana alumina itulah yang kita pakai untuk pembentukan aluminium. Nah, kita tahu sumber daya boksit dunia itu sebesar 50 miliar ton totalnya, sedangkan cadangannya sekitar 30 miliar ton. Nah, di mana Indonesia ini memiliki sekitar 1,2 miliar ton cadangan boksit. Dan kita tahu hampir semuanya itu ada di Kalimantan Barat. Artinya Kalimantan Barat ini memegang peranan penting di dalam industri boksit, secara khusus dalam industri aluminium sebagai produk akhirnya. Kemudian pada sektor pariwisata, terdapat 744 objek daya tarik wisata di Kalbar, dengan 499 diantaranya objek wisata alam dan 92 wisata budaya, 53 wisata buatan dan wisata religi, 28 wisata bahari, 16 wisata sejarah, masing-masing 10 wisata kuliner dan pertanian, serta 2 wisata belanja dan 1 wisata pendidikan. Di Kalimantan Barat, kota Singkawang menjadi salah satu daerah dengan berbagai potensi wisata yang cukup berkembang dan dikenal secara nasional maupun mancanegara. Terutama wisata budaya berupa Festival Cap Gomeh yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menarik ribuan pengunjung. Julukan kita yang terkenal adalah Kota Seribu Kelenteng, di mana kita punya tempat wisata dari gunung, kemudian laut, kemudian kita ada kebudayaan, kemudian religi, dan paling enak orang datang ke Singkawang adalah kuliner. Ya, kita paling lengkap di sini dari sisi tadi pantai, laut, kemudian pegunungan. Yang paling penting lagi adalah budaya-budaya yang ada di kota Singkawang, dan Singkawang adalah merupakan miniaturnya Indonesia. Ada tantangan yang harus kita jawab bersama. Bagaimana memaksimalkan potensi-potensi menjadi kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat. Untuk memaksimalkan potensi-potensi ini, tentu diperlukan sinergi lintas sektor yang mampu menghadirkan inovasi berbasis kemitraan dan kolaborasi berupa pendekatan pentahelik yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, komunitas masyarakat, dan media. Mereka lah menjadi aktor utama dalam menciptakan ekosistem inovasi berkelanjutan. Mati aja kita nggak pernah ngurus sendiri gitu, diurusi orang lain, apalagi ini sesuatu yang besar. Kita harus menggandeng tangan industri, menggandeng tangan komunitas, menggandeng stakeholder yang berkompeten agar tujuan kita tercapai.
Jadi yang Bapak sebutkan peta helix itu, sehingga Polnet membuka diri untuk bergandengan tangan dengan tujuan tadi yang saya minta garis bawahi, kesejahteraan masyarakat. Itu yang terpenting dari seluruh kegiatan, baik kita bermitra, baik kita berkolaborasi, menggandeng ini, menggandeng sana, dan seterusnya. Intinya di situ. Dengan keahlian dan sumber daya yang Politeknik Negeri Pontianak punya. Meskipun memiliki potensi yang besar, pembangunan Kalimantan Barat juga menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini harus diatasi agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, diantaranya adalah kesenjangan sumber daya manusia. Sebagian besar tenaga kerja di Kalimantan Barat masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar atau berkisar 45,16%. Sedangkan kontribusi lulusan vokasi masih relatif rendah dan ini baru mencapai sekitar 9,03%. Tim Konsorsium Kalimantan Barat yang terdiri dari Politeknik Negeri Pontianak, Politeknik Negeri Sambas, dan Politeknik Negeri Ketapang telah melakukan riset dan menghasilkan policy paper yang berisi dokumen peta jalan pendidikan vokasi atau pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, serta peta jalan klaster inovasi di Provinsi Kalbar. Selain itu, kolaborasi bersama semua pihak juga dilakukan dalam menguatkan ekosistem kemitraan pendidikan vokasi sebagai bentuk pendidikan yang fokus pada penguasaan keterampilan dan kompetisi. Sebagaimana tadi saya sampaikan, dengan besarnya Polnet atau Politeknik Pontianak, tapi tidak juga berbanding lurus dengan besarnya Kalimantan Barat. Sehingga kita membuat satu konsorsium menggandeng Politeknik Negeri Sambas dan Politeknik Negeri Ketapang, Poltesa atau Politab. Yang kami harapkan dari Poltesa dan Politab ini bersinergis dengan Polnet mengembangkan Kalimantan Barat di ujung, di sebelah perbatasan dan di ujung daerah-daerah yang tertinggal. Yang bukannya kita nggak mampu, tapi daya upaya serta SDM kita terlalu jauh untuk menjangkau. Mengapa tidak kita berkolaborasi dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya kepada Politab dan Poltesa dalam mengembangkan, dan mereka lebih tahu daerah masing-masing, kebutuhan dan kekayaannya apa aja. Sebagai institusi pendidikan, Politeknik Negeri Ketapang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan potensi daerah, khususnya Kabupaten Ketapang melalui pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri yang ada di masyarakat. Politab menawarkan berbagai program studi yang fokus pada kebutuhan industri dan pengembangan sumber daya. Dengan kurikulum yang terintegrasi dengan dunia kerja, Politeknik Negeri Ketapang berupaya agar mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan, tapi juga terampil dan relevan dengan perkembangannya. Kami mendidik tenaga kerja yang siap terjun ke dunia industri, yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah. Dengan sinergi yang kuat antara seluruh pihak dalam kolaborasi Pentahelix, kita dapat mengoptimalkan potensi dan kekayaan daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Politeknik Negeri Sambas akan terus berkontribusi melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, sehingga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan, baik daerah maupun nasional. Mari kita bersama-sama wujudkan daerah yang maju, sejahtera dan berdaya saing. Langkah-langkah atau strategi yang dilakukan oleh Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Barat, yang pertama, kami berkomitmen untuk menyusun roadmap workforce planning, itu kerjasama, dan kami berkolaborasi dengan satu di antara pendidikan tinggi vokasi yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Politeknik Negeri Pontianak. Kemudian ada beberapa juga yang strategi yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami melakukan program pemagangan. Nah, program pemagangan ini
melalui dana APBN juga ada, kemudian dana APBD untuk tahun 2025 itu kami lakukan untuk 8 orang tenaga kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tentunya PT BAI berkomitmen penuh untuk melakukan penyerapan tenaga kerja secara khusus dari Kalimantan Barat semaksimal mungkin. Untuk itulah PT BAI bekerja sama dengan penyedia pendidikan vokasi seperti Politeknik Negeri Pontianak dan juga SMK Negeri 1 Mempawah untuk bisa menyediakan tenaga kerjanya yang nantinya bisa siap pakai untuk bekerja di PT BAI ini. Tingkat ketidaksesuaian atau mismatch kompetensi lulusan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri juga masih tinggi. Kemudian dari indikator pembangunan manusia, bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kalimantan Barat berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu percepatan dalam peningkatan kualitas SDM. Kita tahu dan sadar dunia terus berubah, maka sumber daya manusia yang kompeten, teknologi, dan inovasi menjadi kunci utama. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Apakah pendidikan kita, terutama pendidikan vokasi, sudah menjadi bagian dari jawaban? Pendidikan vokasi bukan hanya sekedar pembelajaran di dalam kelas. Pendidikan vokasi adalah jembatan. Jembatan antara mimpi-mimpi anak muda dengan kebutuhan dunia kerja dan wirausaha. Jembatan antara potensi daerah dengan peluang global. Apakah semua sumber daya alam yang kita punya tadi sudah dikelola dengan baik? Kan itu pertanyaannya. Dan hasil kita riset ke lapangan itu belum dikelola dengan baik. Kalaupun dikelola dengan baik pun masih secara manual. Contoh, ada suatu daerah penghasil ikan yang untuk membuat terasi dijual seala kadarnya dengan packing seala kadarnya juga. Politeknik dengan teknologi yang dipunyai dan sumber daya yang dipunyai membuat packaging yang bagus untuk produk terasi tadi, sehingga meningkatkan jual beli. Terus bagaimana dengan cuaca kita yang boleh dikatakan sekarang nggak menentu, antara hujan, panas, udah nggak lagi begini. Gimana dengan proses pengeringan ikan? Kalau dengan cuaca seperti masih mengandalkan matahari, kita buatkan pengering dan seterusnya. Gimana dengan perkebunan yang dahulu? Nah, hal-hal yang demikianlah yang harus kita bantukan kepada masyarakat sehingga hasil bumi yang didapat itu lebih bermanfaat, lebih tahan lama, lebih berdaya guna dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa untuk menjalankan tambang, menjalankan pabrik ini kita membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam menjalankan semuanya ini. Untuk itu kami mengundang pendidikan vokasi seperti tingkatan SMK ataupun dari Politeknik Negeri Pontianak untuk lebih mengembangkan potensinya sehingga kita bisa melihat potensi yang ada yang dimiliki oleh Kalimantan Barat secara khusus. Nah, dengan demikian apabila kita mempunyai tenaga-tenaga ahli yang bisa berkecimpung dalam dunia tambang dan pengolahannya ini, maka kita bisa meningkatkan perekonomian, pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat. Itu yang menjadi harapan kami. Kita harapkan pendidikan vokasi bisa lebih ditingkatkan sesuai dengan potensi yang kita miliki di Kalimantan Barat ini. Saudara siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berhasil membuat mobil listrik. Dalam waktu sekitar 1 bulan, guru dan siswa SMK Negeri 1 Sintang berhasil menyelesaikan pembuatan sebuah mobil listrik. Mobil dengan kecepatan 30-40 km per jam ini dirancang untuk medan off-road. Selain kolaborasi Pentahelix, pendidikan vokasi baik sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi vokasi memiliki peran strategis dalam penguatan sumber daya kompeten yang siap kerja, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendukung pengelolaan sumber daya alam yang ada. Dari 60 perguruan tinggi vokasi di Kalbar, 20 diantaranya merupakan pendidikan tinggi vokasi.
yakni 3 perguruan tinggi vokasi negeri, 15 swasta, dan 2 kedinasan. Sementara hingga 2024 terdapat 235 sekolah menengah kejuruan di Kalbar dengan komposisi 120 SMK negeri dan 115 SMK swasta yang dapat menampung 75.774 siswa. Kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri masih cukup besar. Hanya 9,03% dari total tenaga kerja yang memiliki pendidikan vokasi, baik itu SMK maupun perguruan tinggi vokasi. Dan kompetensi yang mereka miliki belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja. Fasilitas dan dukungan untuk pendidikan vokasi khususnya di daerah perbatasan, pedalaman masih minim. Sehingga banyak SMK yang saat ini masih kekurangan peralatan, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar secara langsung dan terampil. Terdapat kekurangan guru produktif yang signifikan, di mana data menunjukkan bahwa dari total 2.280 guru vokasi, hanya 1.070 guru saja yang memiliki latar belakang sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini tentunya sangat berdampak pada kualitas pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Untuk menyiapkan atau meningkatkan link and match dengan dunia kerja, SMK 4 SPP SPMA Singkawang ini sudah melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan juga petani maju, ya, terutama dalam penyusunan kurikulum yang berbasis dunia kerja. Kemudian ada kelas industri dan juga kegiatan praktek kerja lapangan yang berdasarkan MOU yang telah disusun, salah satunya dengan PT ICI Hutani Manunggal yang ada di Kalimantan Timur, ya, untuk persiapan tenaga kerja mandor di perusahaan tersebut. Kemudian juga untuk siswa-siswa yang berminat untuk magang ke luar negeri, melalui dana bantuan SMKPK, kita lakukan persiapan yaitu pelatihan bahasa Jepang di LPK Haji Maru yang ada di Pontianak dengan perusahaan ESO-nya Shinto Selaras Indonesia Jepang. Tenaga pengajar di sini, alhamdulillah kita yang pertama guru-guru senior, guru lama Pak. Kemudian kita menciptakan kaderisasi. Alhamdulillah kita pada tahun 2018 kita ada kerjasama dengan Politeknik. Jadi kita pingin kaderisasi. Jadi anak-anak kita yang lulusan-lulusan terbaik kita pilih Pak. Kemudian kita coba sekolahkan. Jadi harapan saya ke depan kita kan pingin menciptakan lulusan vokasi yang keterserapan itu tinggi di dunia kerja. Jadi kami mencoba kerjasama. Alhamdulillah setiap tahun kami mengirimkan anak-anak atau kader-kader kami itu ke Politeknik, sehingga sekarang Pak ada beberapa yang sudah kembali. Kalau tidak salah saya ada 7 orang yang sudah kembali. Kita berharap guru-gurunya yang dari background vokasi menelurkan alumni-alumni yang vokasinya kuat, sehingga anak-anak ini keterserapannya nanti ke dunia kerja ini tinggi Pak. Kita kebetulan ada kerjasama sama Telkom, ya, baik itu Telkom Sintang, Telkom di Pontianak maupun Telkom Bandung. Yang tadi sama-sama kita lihat itu ada fiber optik. Jadi pembelajaran kita itu sudah mengacu sesuai dengan permintaan Dudika atau Telkom. Jadi standar Telkom. Kebetulan tadi yang kita lihat itu peralatan yang dibantu oleh Telkom Bandung. Jadi pembelajaran kita itu sudah mengacu sesuai dengan permintaan dari Dudika. Ya, kami tentunya SMKPK, pusat keunggulan. Dari pusat keunggulan ini memang kami disupport dari pihak pemerintah pusat, terutama dalam berupa bantuan
untuk memberikan yaitu guru-guru kami dalam diklat untuk upskilling, reskilling dalam menghadapi daripada peralatan-peralatan yang baru itu dan selama ini memang guru-guru kami hebat dan bisa menjalankan dan peralatan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal kepada peserta didik. Tentunya kami selalu mengkolaborasikan dari berbagai jurusan atau konsentrasi kalian yang ada di SMK ini, ada 10 itu, untuk mewujudkan kolaborasi. Itu memang penting sekali dalam kolaborasi atau gotong royong yang selama ini kami galakkan kepada peserta didik kami, seluruh dewan guru. Sehingga untuk selain motor listrik, selain mobil listrik, selain bengkel konversi, maka kami juga inovasi di dalam sekolah adiwiyata ini yang akan dinobatkan sebagai adiwiyata nasional. Kami sudah membuat yaitu kompor berbahan bakar yaitu oli bekas. Ini adalah pemanfaatan daur ulang ya, oli bekas yang biasanya dalam bengkel-bengkel ini dibuang. Dari inisiatif guru kami dan siswa kami ini dikumpulkan dan kita buatkan kompor berbahan itu. Seandainya olinya habis, minyak goreng ibu-ibu juga bisa dimanfaatkan. Karena merasa bahwa ibu-ibu ini, mama-mama ini yang biasa mengalami gas ya, untuk kelangkaan, bahkan harga gas ini naik turun, maka dari guru telah membuat kompor dengan menggunakan daur ulang itu. Dan alhamdulillah dalam pameran mengikuti adiwiyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Pontianak, kami juga mendapatkan suatu apresiasi dengan uang pembinaan yaitu 6 juta. Pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pendidikan vokasi di Kalimantan Barat. Dengan demikian, kita dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan mampu berkontribusi untuk pembangunan daerah. Mimpi ini tidak mudah, akan ada tantangan. Tapi saya yakin, pendidikan vokasi adalah obor yang akan menerangi kita. Anak-anak muda kita adalah harapan. Dengan mereka, Kalimantan Barat bisa menjadi teladan. Dan bagaimana potensi lokal bisa diolah dengan inovasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Maka mari kita mulai bersama demi masa depan yang lebih baik. Dengan penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, kami yakin sumber daya manusia Kalimantan Barat akan lebih berkualitas, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Bersama, kita dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.